93.1 FM Suara Perintis My City My Radio Jekrem luar biasa. Pemerhati semuanya, gimana nih kabarnya? Di sini Kay masih temenin kalian semuanya sampai pukul 5 sore. Waduh, kalau kita lihat cuaca di luar hujan ya pemerhati, mendung-mendung gimana gitu, asal jangan hati kalian aja ya yang mendung. Dan jangan sampai kalian semuanya sakit ya. Kalau sakit, waduh dijamin deh ya. Aduh, kegiatan yang udah disusun itu bisa berantakan dong ya. Dan pemerhati apalagi di tengah pandemi kayak gini, pemerhati semuanya harus benar-benar pakai masker nih kalau keluar. Karena kan ya kita tahu sekarang ini virusnya lagi menyebar ya pemerhati. Sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Jadi buat pemerhati semuanya yang belum tahu nih harus menerapkan apa sih di tengah pandemi kayak gini, tentunya kita harus menerapkan 3M demi keselamatan kita semuanya. Perilaku disiplin 3M pemerhati termasuk ini bisa diaplikasikan buat pemerhati semuanya dan ini gampang banget untuk dijalanin. Yang pertama itu memakai masker, terus juga mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Jadi buat pemerhati semuanya, mencuci tangan ini merupakan langkah 3M yang benar-benar bisa menurunkan risiko penularan COVID-19 sebanyak 35% loh pemerhati. Dan juga buat pemerhati semuanya, memakai masker juga bisa menurunkan risiko penularan COVID-19 sebanyak 45%. Jadi buat pemerhati semuanya juga harus tentunya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena kan pemerhati, kita nggak tahu ya kalau orang itu sehat atau enggak lagi sakit, kita nggak bisa tebak juga. Jadi buat pemerhati semuanya harus selalu kudu wajib ya menerapkan 3M dalam kehidupan kita. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Gara-gara COVID-19 semua jadi susah. Susah kenapa? Lah ini gara-gara corona usaha lesu, dagangan gak laku. Kondisi begini jadi sedih. Sabar toh, pemerintah juga sedang berjuang. Berjuang gimana? Ini buktinya, pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. Oh ya? Pada Senin 28 September 2020, pemerintah telah merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut sebesar 304,6 triliun rupiah dari total anggaran 695,2 triliun rupiah atau setara 43,8%. Program pemulihan ekonomi nasional mencakup sektor kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial dan UMKM, juga sektor kementerian, lembaga dan daerah, serta pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil terus memulihkan kesehatan. Semoga COVID-19 bisa segera diatasi. Dapatkan informasi faktual tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di www.covid19.go.id. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia bekerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diproduksi oleh Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Pendengar, bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah pada saat sektor ekonomi terdampak karena pandemi COVID-19? Per Senin 28 September 2020, pemerintah telah merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar 304,6 triliun rupiah dari total anggaran 695,2 triliun rupiah atau 43,8%. Program pemulihan ekonomi nasional mencakup sektor kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, UMKM, dan sektor kementerian, lembaga, daerah, pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil terus memulihkan kesehatan. Terjadi percepatan realisasi program selama kurang dari 3 bulan sejak dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah optimis dapat merealisasikan 100% anggaran pemulihan ekonomi nasional pada akhir tahun 2020. Dapatkan informasi faktual tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di www.covid19.go.id. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diproduksi oleh Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia.